Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya pada video kali ini. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai negara Afrika Selatan atau South Africa dan kaitannya dengan 5 lapisan geosfer dan juga 10 konsep geografi. Nah, untuk itu, mari langsung saja kita simak video berikut. Nah, pertama-tama kita akan mengaitkan mengenai 5 lapisan geosfer dengan kondisi di Afrika Selatan. Sebagaimana yang kita ketahui, 5 lapisan geosfer ini, yang pertama terdapat atmosfer. Nah, atmosfer ini sangat erat kaitannya dengan cuaca, iklim, ataupun musim. Lalu jika dikaitkan dengan kondisi iklim, cuaca, dan musim di Afrika Selatan ini terletak di belahan selatan bumi di benua Afrika. Nah, sehingga musimnya pun berkebalikan dengan negara-negara yang ada di benua Afrika belahan utara. Nah, negara ini memiliki variasi iklim yang besar karena pengaruh geografis seperti ketinggian, arus laut, serta topografinya. Sebagian besar wilayah Afrika Selatan ini mengalami curah hujan musim panas, yaitu sekitar bulan Oktober sampai bulan Maret. Lalu, sedangkan di bagian barat dayanya, yaitu di Provinsi Western Cape, berlaku pola iklim Mediterania dengan hujan musim dingin, yaitu sekitar bulan Mei hingga bulan Agustus. Nah, jadi secara umum di Afrika Selatan sendiri dapat dibagi beberapa zona iklim. Yang pertama di daerah pantai timur bersifat subtropis dan lembab. Lalu dataran tingginya cenderung memiliki suhu yang lebih sejuk karena elevasi atau ketinggiannya. Lalu di wilayah semi kering atau gurun terdapat di bagian barat lautnya. Nah, juga curah hujan tahunan rata-rata di Afrika Selatan ini berkisar antara 464 mm jika dibandingkan dengan rata-rata iklim global. Iklim di Afrika Selatan ini dapat diklasifikasikan menjadi iklim cukup kering. Nah, juga pola hujan di Afrika Selatan bertambah dari bagian barat ke timur. Jadi, di bagian barat itu cenderung kering dan di bagian timur wilayahnya itu cenderung lebih basah. Nah, adapun musim di Afrika Selatan terbagi menjadi 4. Yang pertama ada musim semi, yaitu berkisar antara bulan September sampai bulan November, di mana cuaca menghangat dan curah hujan pun mulai muncul di daerah-daerah tertentu. Lalu ada yang kedua musim panas, berkisar antara bulan Desember sampai bulan Februari. Yang ketiga ada musim gugur yang berkisar antara bulan Maret sampai bulan Mei. Dan yang keempat atau yang terakhir terdapat musim dingin yang berkisar antara bulan Juni sampai dengan bulan Agustus. Nah, selanjutnya yang kedua, lapisan kedua pada lapisan geosfer ini adalah litosfer. Nah, litosfer ini sangat berkaitan dengan kondisi tanah, batuan, dan juga morfologinya. Jadi, secara keseluruhan, litosfer ini tuh sangat berkaitan dengan kondisi geologisnya. Jadi, apabila dikaitkan dengan kondisi geologis di Afrika Selatan ini memiliki kondisi geologis yang sangat beragam. Karena secara morfologi, negara ini itu didominasi dengan dataran tinggi,
seperti Highveld, lalu ada pegunungan Drakensberg, lalu ada pula sistem lipatan Capeled Mountain yang terletak di bagian barat daya Afrika Selatan. Nah, struktur ini tuh terbentuk akibat dari proses tektonik dan juga erosi yang terjadi selama jutaan tahun yang lalu. Nah, adapun jenis batuan yang terdapat di Afrika Selatan ini meliputi batuan beku seperti granit dan dolorit, lalu ada pula batuan sedimen seperti batuan sel dan lainnya, lalu serta batuan metamorf. Nah, kondisi tanah di Afrika Selatan ini sangat berkaitan erat dengan batuan induknya. Jadi, pada batuan granit ini menghasilkan tanah merah yang agak asam. Lalu, pada batuan dolorit dan basalt menghasilkan tanah liat yang cenderung subur. Lalu pada batuan sel menghasilkan tanah halus yang cenderung mudah tererosi. Nah, jadi secara historis Afrika Selatan ini terbentuk dari batuan Archean kuno atau Archean tua yang kemudian mengalami sedimentasi besar pada era Karo. Nah, diikuti dengan aktivitas glasial dan juga intrusi magmatik. Hingga kini, proses pelapukan, erosi, dan pengangkatan ini membentuk bentang alam Afrika Selatan saat ini. Berikutnya, yang ketiga pada lapisan geosfer ini adalah hidrosfer. Seperti namanya, hidrosfer pastinya berkaitan dengan sistem hidrologi. Sistem hidrologi ini juga pastinya berkaitan dengan perairan daratan dan juga perairan lautan yang ada pada suatu wilayah. Nah, jika dikaitkan dengan perairan atau sistem hidrologi di Afrika Selatan ini meskipun sebagian besar wilayahnya memiliki iklim yang kering atau semi kering, tapi negara ini juga memiliki sejumlah daerah aliran sungai atau das utama dengan dua sistem terbesar, yaitu Sungai Orange dan juga Sungai Limpopo. Nah, Sungai Orange ini mengalir dari dataran tinggi di bagian timur dan bermuara pada Samudra Atlantik di bagian barat. Sebaliknya, pada Sungai Limpopo ini mengalir ke arah timur dan bermuara pada Samudra Hindia. Nah, sungai-sungai ini menjadi batas alam dengan beberapa negara tetangga di Afrika Selatan. Nah, dengan kondisi geografis dan curah hujan yang tidak merata, membuat banyak sungai di Afrika Selatan ini berair secara musiman, serta tidak dapat dilayari. Nah, Afrika Selatan ini hampir tidak mempunyai danau yang terbentuk secara alami. Karena ya kondisi geografisnya tadi, dan juga sebagai gantinya terdapat banyak waduk buatan atau dam yang berfungsi untuk pengaliran irigasi pertanian dan juga penyediaan air minum dan pembangkit listrik. Nah, secara oseanografinya atau secara kelautannya, Afrika Selatan ini memiliki garis pantai kurang lebih 3.000 km yang berbatasan dengan Samudra Atlantik di bagian barat dan juga Samudra Hindia di bagian timur dan selatan. Dua arus laut utama yang mempengaruhi kondisi pesisirnya yaitu ada arus Benguela yang dingin di pantai barat dan juga arus Angulhas yang hangat di pantai timur.
Selanjutnya, yang keempat pada lapisan geosfer ini adalah biosfer. Sesuai namanya, biosfer. Nah, tentu kaitannya dengan flora dan fauna. Jadi, di Afrika Selatan sendiri memiliki flora dan fauna yang cukup beragam. Dari segi floranya sendiri, Afrika Selatan memiliki sekitar 20.000 spesies tumbuhan dan sekitar 12.000 diantaranya merupakan tumbuhan yang hanya terdapat pada wilayah tersebut atau tumbuhan endemik. Nah, Afrika Selatan juga memiliki daerah Cape Floristic Region, di mana ini tuh terdapat di bagian barat daya atau pada bagian Western Cape. Nah, yang mana ini merupakan pusat keanekaragaman tumbuhan dunia dengan berbagai vegetasi khas yang bernama atau yang diketahui yang juga disebut sebagai fynbos. Nah, fynbos ini merupakan ekosistem semak belukar dengan berbagai keanekaragaman hayatinya yang di dalamnya sendiri terdiri dari Protea, Erica, dan Drestio. Nah, pada wilayah Namaqualand-nya sendiri tumbuh berbagai jenis tanaman sekuler dan juga semak kering yang dapat beradaptasi pada iklim semi kering dan juga iklim gurun di Afrika Selatan. Nah, dari segi faunanya sendiri, Afrika Selatan ini dikenal sebagai habitat satwa besar atau Big Five seperti satwa singa, gajah, badak, macan tutul, kerbau, dan sebagainya yang dapat dijumpai atau banyak ditemukan di wilayah Kruger National Park atau di wilayah Taman Nasional Kruger dan di taman nasional lainnya. Nah, selain itu, Afrika Selatan ini memiliki sekitar 870 spesies burung dengan beberapa spesies endemik seperti Cape Sugarbird dan juga Orange Breasted Sunbird yang hidup di wilayah tadi, yaitu di wilayah fynbos. Nah, untuk di bagian wilayah pesisirnya sendiri, Afrika Selatan ini memiliki fauna laut seperti penguin Afrika, anjing laut, dan berbagai jenis hiu yang hidup di sepanjang pantai barat dan timur di wilayah Afrika Selatan ini. Nah, lapisan terakhir atau lapisan kelima yang ada pada lapisan geosfer ini adalah antroposfer. Sesuai namanya, antroposfer tentunya berkaitan dengan aktivitas manusia dan kondisi sosial budaya pada suatu wilayah. Nah, di Afrika Selatan sendiri, kondisi sosial budayanya tuh sangat beragam. Afrika Selatan ini memiliki keberagaman etnis, bahasa, budaya yang sangat tinggi, sehingga Afrika Selatan ini dijuluki dengan nama Rainbow Nations atau bangsa pelangi. Nah, di mana penduduknya terdiri dari berbagai kelompok etnis seperti suku Zulu, suku Xhosa, suku Soto, suku Swana, dan kelompok keturunan Eropa serta komunitas campuran keturunan India. Negara Afrika Selatan ini juga memiliki 11 bahasa resmi, termasuk di dalamnya ada bahasa Inggris dan juga bahasa Afrikaans. Nah, dari segi penduduknya sendiri, pada tahun 2024 menurut data World Bank, Afrika Selatan ini memiliki populasi lebih dari 64 juta jiwa, di mana sebagian besar penduduknya memeluk agama Kristen.
Nah, adapun mata pencaharian di Afrika Selatan sendiri sangat beragam, dipengaruhi oleh kondisi alam serta perkembangan ekonominya. Namun sebagian besar mata pencahariannya sebagian besar ada pada sektor pertanian, terutama di daerah pedesaan. Selain itu, juga Afrika Selatan ini dikenal sebagai penghasil anggur dan buah sitrus utama di dunia. Selain pertanian, sektor yang menjadi mata pencaharian di negara ini juga ada sektor pertambangan dan juga jasa, industri, dan juga pariwisata. Nah, adapun kondisi politik di negara Afrika Selatan ini pada tahun 1994, sejak berakhirnya apartheid, Afrika Selatan ini menjadi negara demokrasi parlementer, yang dimana pada saat ini menghadapi tantangan utama, yaitu meliputi korupsi yang sangat besar gitu di berbagai institusi, dan juga ketidakpuasan publik terhadap pelayanan dasar seperti listrik dan air, serta ada pula kebutuhan untuk reformasi ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja. Nah, stabilitas politik di Afrika Selatan ini dipengaruhi oleh perdebatan tentang reformasi tanah dan juga kebijakan ekonomi pro pembangunan. Nah, ada pula kondisi ekonomi di negara Afrika Selatan sendiri. Afrika Selatan sendiri, kondisi ekonominya merupakan yang terbesar di Afrika bagian selatan. Namun, menghadapi pertumbuhan yang sangat lambat dan relatif rendah. Nah, inflasi di Afrika Selatan ini relatif terkendali, tetapi penganggurannya sangat tinggi, terutama pada kaum muda. Nah, ada pula masalah struktural seperti ketergantungan pada sektor ekstraktif atau komoditas, lalu investasi domestik yang lesu. Selanjutnya ada pula utang publik yang meningkat di era pasca pandemi, serta gangguan pasokan listrik yang menekan produktivitas. Nah, semua ini tuh menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan. Nah, apabila tadi kita telah mengaitkan 5 lapisan geosfer dengan kondisi di negara Afrika Selatan, maka selanjutnya kita akan mengaitkan dengan kondisi Afrika Selatan dengan 10 konsep geografi. Nah, langsung saja kita simak videonya. Yang pertama, pada konsep geografi sendiri ada konsep lokasi. Nah, Afrika Selatan ini secara lokasi gitu terletak di ujung selatan benua Afrika, di mana secara astronomis Afrika Selatan ini berada pada 22 derajat sampai 35 derajat lintang selatan dan juga 17 derajat sampai 33 derajat bujur timur. Nah, negara ini tuh berbatasan dengan Namibia, Botswana, dan juga Zimbabwe di sebelah utara, lalu berbatasan dengan Mozambik dan Eswatini atau Swaziland di sebelah timur laut. Lalu pada sebelah selatannya, Afrika Selatan ini berbatasan dengan Samudra Hindia, dan pada bagian baratnya, Afrika Selatan berbatasan dengan Samudra Atlantik. Nah, di tengah wilayah Afrika Selatan ini terdapat enklave
Kerajaan Lesotho yang sepenuhnya dikelilingi oleh negara Afrika Selatan. Nah, konsep geografis kedua yang kita ketahui adalah jarak. Nah, secara relatif, Afrika Selatan ini berada cukup jauh dari khatulistiwa, sehingga hal ini tuh menyebabkan variasi suhu di Afrika Selatan sendiri cenderung semi kering gitu dibandingkan negara Afrika yang beriklim tropis dengan suhu yang lebih sejuk. Nah, sementara itu, jarak dari garis pantai ke daratan tinggi di tengah negara juga mempengaruhi suhu dan curah hujan, di mana daerah pantai lebih lembab sedangkan di daerah dataran tinggi cenderung lebih kering. Nah, konsep yang ketiga yaitu keterjangkauan. Nah, keterjangkauan di Afrika Selatan sendiri cukup beragam. Karena daerah perkotaan seperti Johannesburg dan juga Cape Town dan Durban memiliki akses transportasi yang maju dengan jalan tol, pelabuhan, dan juga bandara internasional. Nah, sebaliknya, pada wilayah pedalaman dan semi gurun seperti di Northern Cape dan Karo memiliki akses terbatas karena kondisi alam kering dan jarak antar kota yang cukup jauh. Nah, konsep yang keempat adalah morfologi. Seperti yang telah tadi saya jelaskan, bentuk permukaan Afrika Selatan sendiri sebagian besar wilayahnya berupa dataran tinggi yang luas, seperti tadi Highveld yang dikelilingi oleh pegunungan Drakensberg Mountain, dan juga ada pula sistem lipatan yaitu Cape Cod. Nah, wilayah timur Afrika Selatan sendiri cenderung memiliki relief yang curam dan menurun ke arah pantai, sedangkan pada bagian wilayah baratnya berupa padang semi gurun. Nah, morfologi yang bervariasi ini berpengaruh pada persebaran penduduk dan jenis kegiatan ekonomi, dan juga pada persebaran atau distribusi flora dan fauna yang ada di Afrika Selatan. Nah, konsep yang kelima berupa nilai guna atau nilai kegunaan. Nah, jika dikaitkan dengan nilai guna, Afrika Selatan ini memiliki sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomi tinggi, karena negara ini tuh merupakan produsen emas, platinum, dan juga berlian terbesar di dunia. Nah, tanah di beberapa wilayah di Afrika Selatan sendiri cukup subur dan digunakan untuk pertanian dan perkebunan seperti jagung, gandum, dan juga khususnya anggur. Nah, selain itu, potensi pariwisata alam seperti taman nasional dan pantai menjadi nilai guna sosial ekonomi yang juga tentunya cukup penting. Nah, konsep yang keenam adalah pola. Nah, pada konsep pola ini dapat dikaitkan dengan pola persebaran penduduk dan juga pola aktivitas ekonomi yang ada di negara Afrika Selatan. Nah, pola aktivitas ekonomi dan persebaran penduduk ini sangat dipengaruhi oleh kondisi fisik wilayah Afrika Selatan sendiri. Nah, di negara Afrika Selatan sendiri, penduduknya lebih banyak terkonsentrasi di wilayah timur dan tenggara yang beriklim lembab dan subur. Sementara itu, pada daerah barat yang beriklim semi kering cenderung
jarang penduduknya. Nah, pola tata kota seperti Johannesburg menunjukkan bahwa pertumbuhan konsentris dan urbanisasi yang tinggi akibat dari adanya industrialisasi. Nah, konsep ketujuh adalah aglomerasi. Jika dikaitkan dengan kondisi di Afrika Selatan, Afrika Selatan ini memiliki kegiatan ekonomi yang terkonsentrasi di kota besar, seperti tadi, yaitu Johannesburg, yang merupakan pusat industri dan pertambangan. Lalu pada kota Cape Town merupakan atau sebagai pusat perdagangan dan juga pelabuhan. Dan juga pada kota Durban merupakan sebagai pelabuhan utama dari Samudra Hindia. Nah, ketiga kota ini tuh merupakan atau membentuk wilayah megapolitan Gauteng, yang mana menjadi pusat kegiatan ekonomi dan sosial yang ada di negara Afrika Selatan. Nah, konsep yang ketujuh merupakan konsep interaksi dan interdependensi. Nah, jika dikaitkan dengan kondisi Afrika Selatan ini memiliki interaksi yang aktif dengan negara tetangganya seperti Namibia, Botswana, dan Mozambik melalui perdagangan dan jaringan energi. Nah, pada tingkat global, negara ini tuh menjadi anggota dari BRICS, yaitu Brazil, Rusia, India, China, dan juga South Africa. Nah, selain itu, Afrika Selatan juga menjadi mitra dagang penting bagi Uni Eropa dan Asia, terutama melalui ekspor mineral dan juga hasil pertaniannya. Nah, konsep yang kesembilan adalah diferensiasi area. Nah, jika dikaitkan dengan kondisi di Afrika Selatan ini wilayahnya memiliki karakteristik yang unik dan beragam. Seperti di Western Cape memiliki iklim Mediterania dan menjadi pusat pertanian anggur dan juga pariwisata. Lalu pada KwaZulu Natal memiliki iklim yang cenderung lembab dan juga kaya vegetasi, menjadi tempat pelabuhan Durban. Nah, selanjutnya pada wilayah Northern Cape memiliki iklim semi gurun yang juga merupakan pusat tambang berlian dan tembaga. Nah, yang terakhir pada wilayah Highveld merupakan dataran tinggi yang padat penduduk dan juga merupakan pusat industri berat. Nah, perbedaan kondisi fisik ini menimbulkan variasi kegiatan ekonomi dan budaya di setiap daerahnya. Nah, konsep ke-10 atau konsep yang terakhir adalah konsep mengenai interaksi antar ruang. Jika dikaitkan dengan kondisi di Afrika Selatan, kondisi alamnya dan sumber daya di Afrika Selatan ini saling terhubung dengan aktivitas manusia. Contohnya, pada pegunungan Drakensberg menjadi daerah tempat tangkapan air yang penting bagi sungai besar seperti Sungai Orange yang memasok air untuk pertanian dan industri di dataran rendah. Nah, pada area pelabuhan Durban dan Cape Town menjadi penghubung hasil pertanian serta pertambangan dari pedalaman ke pasar internasional. Nah, itu dia kondisi Afrika Selatan bila dikaitkan dengan 10 konsep geografi.
Nah, berdasarkan hasil analisis tabel berikut, Afrika Selatan ini semua indikatornya tergolong atau termasuk pada negara berkembang karena semua indikatornya belum mencukupi sebagai negara maju. Nah, namun meskipun semua indikatornya termasuk pada negara berkembang, Afrika Selatan sendiri memiliki angka HDI yang cukup tinggi, yaitu pada angka 0,741 pada tahun 2023, yang mana menjadikannya ada pada peringkat ke-106. Nah, faktanya HDI negara Afrika Selatan sendiri lebih tinggi daripada HDI negara Indonesia yang berada pada angka 0,728 dan pada peringkat ke-113 di dunia pada tahun 2023. Nah, jadi meskipun semua indikatornya menunjukkan bahwa Afrika Selatan merupakan negara berkembang dan cukup rendah, belum mencukupi negara maju, namun HDI Afrika Selatan ini berada atau cukup tinggi. Nah, semua indikator atau data yang berada pada tabel tersebut saya ambil dari data World Bank. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan atau dalam materi yang saya sampaikan, mohon dimaafkan atau mohon dikoreksi. Nah, mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.